Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Kerjaya Berial. What's in your mind with KMA Kerjaya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kerjaya Berial episode kelima kali ini. Di episode kelima kali ini, aku akan ngebahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang prospek kerja. Nah, di prospek kerja kali ini, aku akan ditemani oleh dua narasumber yang dari lulusan KMA nih. Nah, siapa aja? Yaitu ada Halo, nama saya Nabila Hairunisa, panggil aja Nabila. Ada Kang. Halo, nama saya Sultan Yazid, biasa dipanggil Sultan. Oke, halo Kang Sultan sama Teh Nabila. Gimana nih kabarnya Kang Teteh? Alhamdulillah baik. Baik ya Kang Teh. Alhamdulillah, baik. Lapor Kang Teh. Saya tadinya mau bercanda kayak gitu, cuma Udah kamil duluan sama Takut aku. pahalanya berkurang, takut lapar, jadi Oke. kita. Tapi puasa ya Kang Teteh ya? Alhamdulillah puasa. Oke, boleh perkenalan dulu nih Kang Teteh nih sama Kang siapa, Teteh siapa, dan juga angkatan berapa? Oke, nama tadi udah ya, disebut nama saya Nabila Hairunisa. Saya masuk ke UPI tahun 2013, lulus 2013, masuk 2013, lulus 2017 di jurusan Pendidikan Teknik Arsitek. Oh, jurusan PTA ya. Kalau Kang Sultan gimana? kalau saya dari arsitektur, angkatannya 2016, masuk 2016, terus keluarnya saya tahun 2020. Jadi saya masuk, karena Nabila ini tingkat 4 ya, kita tingkat Yes. 1, tingkat 4. Oke, benar. Jadi ada Kang Sultan dan Teh Nabila di angkatan 13 dan juga angkatan 16. Oke. Halo 16. Saya mau Mau dadah-dadah. salam juga tuh ke Buat angkatan. teman-teman 2017, kok 2017 sih? Teman-teman 2013. Oke. Boleh nanya nggak sih Kang Teh, sekarang tuh lagi sibuk apa nih saat ini? Dari Kang Sultan? Boleh. Saya tuh alhamdulillah sekarang kesibukan utamanya adalah bekerja di konsultan arsitektur. Oh ya, alhamdulillah. Kebetulan konsultan yang saya sedang bekerja adalah konsultannya dosen pembimbing saya waktu itu. Jadi tempatnya Pak Budi Faisal di Eko Pesantren Darut Tauhid. Nama studionya RLA Studio. RLA Studio. RLA Studio. Terus Oh, Pak kemudian Budi itu dulu di masih ada nggak sih sampai sekarang? masih Di sini ya? enggak, Pak Budi Faisal itu dosen di ITB. Oh di ITB. Oh Dosen iya. di ITB. Jadi pembimbing tesis saya waktu itu. Oh iya. Nah, alhamdulillah sih dapat banyak insight dari beliau. Selain itu, paling kesibukan lainnya, saya juga aktif di ini ya sebagai tenaga mengajar, mentor gitu, di salah satu startup untuk mentor parametrik, desain parametrik. Sibuk banget ya Kang ya sekarang ya? Sibuk aja, Sibuk kasih aja. sibuk kalian. Kalau dari Teh Nabila gimana? Kalau saya, alhamdulillah sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 5 Bandung. Saya di tahun ini, di tahun ajaran ini mengajar di kelas 11 mata pelajaran aplikasi perangkat lunak (APL). Jadi saya ngajar digital gitu, mulai dari AutoCAD, SketchUp, Lumion, bahkan di SMK. Terus selain itu juga saya alhamdulillah sedang merintis bersama teman-teman saya studio punya saya sendiri. Nama studionya NARS Studio. Jadi itu kayak gabungan huruf depan kita aja sebenarnya ya, bukan kosmetik, bukan NARS kosmetik. Ya, Nabila Adi Redita Studio. Jadi NARS Studio. Oke, jadi kesibukannya mengajar dan juga lagi merintis studio. arsitek. Oke. Sibuk banget ya Kang Tetehnya ya. Alhamdulillah, Ternyata cuan. Nah, boleh diceritain nggak sih Kang Teteh nih selama masa kuliah nih punya pengalaman menarik atau pengalaman seru ada nggak selama kuliah gitu? Kalau pengalaman menarik sih, saya dulu boleh Bapak? Silahkan. Saya Tadi sambil kan mikir, udah- sampai yang dicontekan. Udah nyatet kebetulan. Kalau pengalaman menarik sebenarnya banyak. Jadi karena dari awal, dari kecil tuh emang cita-cita jadi arsitektur. Cuman karena Iya, iya. teknik arsitektur di UPI itu zaman angkatan saya belum ada lulusan, jadi kata keluarga, kata yang lain udah pendidikan aja, bisa jadi guru, bisa jadi arsitek. Akhirnya cobalah. Ternyata tidak semenyenangkan yang saya kira awalnya. Pasti kerasa dong ya di awal-awal kayak sampai nginep di studio, sampai kayak babak belur lah gitu, tidur gak pernah kayak gitu kan. Cuman itu yang jadi pengalaman juga gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kita ngumpul sama teman-teman, kita menyeritainnya itu, ingat nggak dulu kayak ngerjain gamtur sampai jam 2 di lab, dibawain gorengan sama dosen sama kakak senior kayak gitu, di videoin nyanyi gitu ramai. Terus pengalaman lainnya juga, kebetulan saya kan
agak aktif ya, agak aktif di himpunan. Dulu saya kayak ngurus-ngurusin bikin mabim. Dulu mabim, sekarang apa? Tetap mabim. Tetap mabim. Dulu mabim, cuman kalau angkatan saya mabim tuh kayak sampai 8. Oh, Jadi kita. selama 1 semester mabim tuh. Jadi bener-bener sibuk di tingkat 1-2-nya itu. Jadi itu pengalaman juga kayak pertama kali masuk gedung sate, pertama kali jalan-jalan di Kota Bandung, kayak pertama kali ke gunung PAB ya. Kalau dulu PAB, sekarang apa? PAB, masih PAB ramai banget itu PAB, kayak cerita-cerita horornya, lucunya, tegangnya gitu. Kita diem-diem tiba-tiba dimarahin gitu kan sama kakak kelas. Maksudnya apa coba kan gitu. Cuman itu ramai. Tuh dengerin, Iya. maksudnya apa? Maaf untuk kakak kelas yang dulu marahin saya gitu. Terus apalagi ya kalau diceritain, jadi selama 4 tahun itu bener-bener tiap semesternya, tiap tahunnya tuh beda ceritanya. Oke, berarti setiap semester dari awal sampai akhir tuh Iya. menyenangkan semua ya? Teh, ya? Menyenangkan sih, Oke. alhamdulillah. Jadi kalau nggak salah dulu aktif di KMA ya ada ya? Iya, Oh, lumayan. dulu namanya KMA atau apa sih Teh? Dulu KMA Kridaya. Oh masih kayak gitu. Masih kayak gitu. Ah. Ya, bagus. Kalau kita lanjut ya ke Kang Sultan nih. Kang Sultan pengalamannya nih boleh ceritain nih ke teman-teman. Sebenarnya nggak jauh beda sama Teh Nabila. Saya pun jadi pribadi yang memang ingin jadi arsitek sebelum masuk ke ambil kuliah di sini. Dari SMA saya ngejar banget mau masuk arsitektur waktu itu. Dan alhamdulillah dapat diterima di arsitektur UPI. Ya seiring berjalannya waktu saya kehidupan sebagai mahasiswa pada umumnya lah, belajar, pulang dan aktif organisasi sampai kemudian saya bisa aktif di KMA. Kalau tadi Teh Nabila agak aktif, saya agak lebih banyak aktifnya sedikit. Oke, lebih aktif sedikit lah. Ya. sedikit. Itu terus, nah itu tuh membawa saya juga untuk lebih aktif ke luar. Iya. Oh, Jadi iya, bukan benar. hanya di KMA, tapi di FIMA, terus di IAI waktu itu. Jadi memang ada kesempatan, akhirnya saya bisa kenal sama teman-teman di Unpar, ITB, dan akhirnya lebih banyak channel lah. Itu mungkin secara ringkas ya kehidupan saya itu lebih banyaknya di eksternal dibanding dengan internal. Jadi pengalamannya banyak banget ya Kang ya. Di eksternal. Iya, dari kegiatan dari kuliah-kuliah ini tuh ternyata kita tuh bisa nyari channel keluar, bisa pengalaman untuk improving skill juga ya. Nah, tadi kan udah diceritain nih pengalaman-pengalaman zaman-zaman kuliah tuh kayak gimana. Dari Akang Teteh nih, DPTA itu kan ada 2 ya, ada pendidikan dan teknik arsitektur. Ya. Boleh dijelasin nggak sih Teh dari pandangan Akang Teteh tuh perbedaan PTA dan juga TA itu apa? Dari Kang Sultan? Oh, yes. Ganti-gantian. Ini zigzag gitu ya? Iya. Zigzag aja gitu. Jadi sekarang aku yang mikir. Iya, pinter nih. Pertanyaan berikutnya apa? Ya kalau saya sih ngelihatnya berdasarkan pengalaman saya waktu angkatan 2016, saya melihat teman-teman ARSI itu cenderung nggak tertarik sama kehidupan organisasi. Ya. Jadi dia lebih seneng belajar, tapi bukan berarti seluruhnya ambis gitu ya. Cuman kalau disuruh milih antara kehidupan di organisasi dan juga di perkuliahan, mereka lebih condong untuk senang aktif di perkuliahan. Nah, sehingga memang itu membedakan dalam aspek desain. Bisa jadi yang RC lebih punya pengalaman lebih banyak karena memang studionya juga lebih banyak daripada PTA. Nah, tapi yang PTA ini yang saya lihat dia punya soft skill yang sangat saya kagumi gitu waktu sebagai aktif di kepanitiaan, khususnya di kaderisasi. Yang kalau saya pikir-pikir sih kayaknya RC itu jarang gitu punya itu. Jadi dia lebih bisa merangkul anak didiknya, lebih bisa aktif. Jadi euforianya tuh lebih menyenangkan. Mungkin ini khusus untuk angkatan saya ya. Nggak tahu untuk angkatan lain seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Oh, jadi kalau dari Akang tuh perbedaannya dari SDM-nya tuh dalam Iya. organisasi kayak gimana ya? Iya. Oke. Kalau dari Teh Nabila gimana tuh? Kalau saya malah kebalikannya. Oh. Kalau zaman saya tuh yang aktifnya banyaknya adalah Di anak RC. TA. Oh, anak TA. Iya, anak TA, PTA-nya apa ya? Diem-diem doang gitu. Tapi maksudnya aktif juga aktif, cuman yang kayak aktif bangetnya gitu sampai nongkrong Iya, anak iya. TA-nya. Cuman ya tadi dari segi mata kuliahnya jelas TA lebih banyak studio. Saya kalau nggak salah cuma 2 deh SPA perancangannya. Jadi lebih banyaknya di konstruksi kalau kami. Di mana? Kalau Di PTA? Iya, di Oh, iya. PTA. Dan terlebih lagi kalau di PTA itu kan ada 2 prakteknya ya. Ada PI, praktek industri, sama PPL.
praktek ngajar. Nah di zaman saya 2016 berarti saya PPL itu sampai 1 semester. Jadi bener-bener kita selama 1 semester tuh ke kampus cuman buat bimbingan. Sedangkan yang anak TA-nya mungkin lagi rame-ramenya studio gitu. Jadi memang kalau dari skill desain, skill praktisinya gitu memang TA lebih baik, lebih unggul gitu loh. Karena memang kebanyakan teman saya juga seperti itu. Cuman kalau PTA ya mungkin bisa salah satu keunggulannya gitu. Jadi selain bisa jadi praktisi, bisa juga jadi guru. Jadi channel kita ke dunia luar nih, ke dunia kerja double. Kita bisa cari muka sama perusahaan saat PI, kita juga bisa cari muka ke sekolah saat PPL gitu. Jadi lebih luas. Cuman memang kalau di kalau di perusahaan, pengalaman saya PTA itu masih dipandangnya sebelah mata. Jadi kalau misalkan karena pendidikan, misalkan waktu saya pertama lulus nih ditanya jurusan mana, UPI. Dulu kan karena belum ada ya TA-nya belum ada yang lulus. UPI lulusan baru ada 1 lulusannya soalnya. UPI jurusan arsitektur. Tapi kenapa SPDA ini mah bukan arsitek sama kayak gitu. Sempet ngedrop sekali gitu teman-teman di PTA. Cuman ya balik lagi ke koneksi juga ke peruntungan lah. Oh iya. Berarti terkait perbedaan prodi ini terkait juga itu berhubungan sama prospek kerjanya nggak sih? Misalkan kalau dari PTA tuh nanti tuh lebih disiapkan tuh menjadi tenaga pendidik ya kayaknya. Tapi kalau arsi itu buat tenaga ahli untuk arsiteknya, bener ya? Kalau nggak salah PTA tuh juga bisa jadi arsi kan ya kayak asal lanjut kuliah, bener nggak? Bisa sih sebenarnya, kalaupun tidak lanjut juga bisa, karena zaman kalau dulu itu belum ada yang namanya STRA ya. Kalau sekarang kan kita buka studio tuh harus punya STRA, surat tanda registrasi arsitek. Kalau dulu ya mau bikin studio bikin aja asal punya klien. Bisa. Tapi memang untuk di kayak perusahaan contohnya yang Bonafit atau BUMN kan dilihat background pendidikannya nih. Biasanya di seleksi administrasi pun PTA itu tidak masuk ke requirement-nya kayak gitu. Itu sih bukan sedihnya aja sih, sedihnya sedikit. Terus kalaupun menjadi arsitek, kita tuh harus berusaha lebih keras. Karena mungkin teman-teman TA mulai dari perancangannya, dari studionya kan udah banyak sekali dipelajari. Kalau anak PTA karena cuma 2, itu pun tidak sampai bangunan cuman tidak detail gitu loh. Jadi saat masuk ke dunia kerja benar-benar dari nol lagi. Jadi harus belajar lagi lah ya. Oke. Tadi kita udah denger nih teman-teman perbedaan dari prodi arsitektur, sumber daya manusia, gimana di organisasi, dan juga nanti tuh lulusannya kayak gimana. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih Kang Tete nih. Kalau udah lulus S1, better tuh kita mendingan langsung kuliah atau kerja dulu? Karena mahasiswa ini aku yang dengar-dengar ada yang pengen langsung kerja, ada yang pengen lagi studi gitu. Kalau dari Kang Sultan gimana? Kang Nabila. Kalau saya sih sebetulnya kembali ke konteks individunya. Kalau misal saya pribadi, pengalamannya itu cukup naik turun ya. Naik turun itu dalam artian berubah-ubah. Jadi saya tuh tipikal orang yang memang independen, punya ambisi buat bikin konsultan sendiri. Jadi tingkat 4 pun saya udah proyekkan alhamdulillah. Karena orang tua saya sebagai dia bekerja di bidang konstruksi lah, punya bisnis konstruksi. Jadi saya at least punya beberapa channel lah untuk kemudian saya jadikan sebagai bibit-bibit klien waktu itu. Nah tapi cuman seiring berjalannya waktu, saya tuh dihadapkan dengan sebuah istilahnya tuh sistem yang ada sekarang di dunia arsitektur. Jadi di arsitek itu saat menjadi arsitek, ingin menjadi arsitek secara resmi, maka dia tuh dihadapkan dengan 2 opsi. Yang pertama adalah apakah dia mengambil STRAE, mengambil kuliah profesi dulu, atau dia mengambil S2, tapi S2-nya harus yang punya kurikulum keprofesian, which is ada ITB, terus ada
UI, yang saya tahu ITB dan UI, dan UII, swastanya UII. Nah jadi itu, makanya kalau saya pribadi ditanya hal seperti itu, kembali ke individunya. Kalau kamu pengen jadi arsitek, karena saya dulu punya klien, berambisi pengen bikin konsultan sendiri, pengen jadi arsitek, ya udah saya pilih langsung, saya langsung ambil S2. Ya. Karena ada opsi requirement kayak Ada gitu opsi ya. requirement. Beda kasusnya kalau misal ya pengen lebih banyak pengalaman dulu di pekerjaan gitu. Dan memang dia nggak mengejar pengen jadi arsitek banget gitu. Karena memang ingin jadi arsitek pun sebetulnya kalau langsung ambil S2 dia itu tetap perlu kerja dulu 2 tahun. Jadi pilihannya gini, kamu magang dulu 2 tahun baru S2 atau kamu S2 dulu baru magang 2 Magang. tahun gitu. Jadi tetap aja ya harus Ya. magang dulu ya intinya. Ya, di cuman awal. ada beberapa ya plus minus lah di antara kedua opsi tersebut. Oke, kalau dari Teh Nabila gimana nih Teh? Sebenarnya Better kerja enggak. atau S2? Gak beda jauh sih, balik lagi ke individunya. Kalau misalkan lulusan PTA nih buat adik-adikku yang nanti bingung mau jadi pengajar atau jadi praktisi, sebenarnya jadi pengajar pun, apalagi di Indonesia kondisinya sedang kayak gini, sedang tidak baik-baik saja kalau menurut saya. Jadi kalau mungkin tadi TA tuh punya ada yang namanya kuliah profesi, di keguruan juga ada namanya PPG. Ya, ya. Pernah pendidikan profesi guru, sama lagi 2 tahun. Biayanya juga kurang lebih sama seperti S2. Tapi kalau misalkan yang sudah PPG itu kayak punya apa ya, sertifikat nih. Iya. Saya punya sertifikat mengajar. Tapi kalau misalkan mau langsung mengajar tanpa PPG juga bisa. Misalkan kita sudah PPL nih di yang sekolah dasar, sekolah asal biasanya akan lebih mudah lagi kalau nanti sudah lulus langsung mengajar di situ. Kayak gitu. Cuman apa ya? Ini saya realistis aja ya. Kita bicara ke bayaran dan juga privilege-nya. Ya. Kalau misalkan kita tidak punya surat profesi itu, ya udah tingkatannya hanya sebagai guru kontrak atau honorer disebut. Yeah. Kalau kita punya sertifikat, ya kita juga akan mendapatkan benefit yang lebih. Cuman balik lagi, kalau misalkan inginnya mencari pengalaman dulu, saran saya dan ini saya terapkan juga ke teman-teman juga adik saya, better kerja dulu minimal 2 sampai 5 tahun. Karena kenapa? Mau setelahnya lanjut mengajar atau setelahnya bikin konsultan atau setelahnya kuliah lagi, kita akan punya modal untuk diskusi. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita sudah terjun langsung ke lapangan, diskusi di kuliah atau diskusi di kelas, mengajar di kelasnya tuh akan lebih lebih jelas, lebih kontekstual gitu. Kayak misalkan saya kan gak langsung ngajar nih, saya ngajar tuh di tahun 2021. Jadi 3 tahun sebelum, 3 sampai 4 tahun sebelumnya saya proyek dulu. Dari drafter, QS, QC, MK hampir semualah, interior pernah. Jadi ketika dihadapkan mengajar kan banyak mata pelajaran nih. Jadi disodorkan, disuntrungkan. Boleh nggak sih bahasa Sunda? Boleh. Boleh. Jadi disuntrungkan, Nabila kamu ngajar ini sudah bisa, karena bisa. sudah ada pengalamannya. Kayak tiba-tiba ngajar konstruksi bisa, siap. Ngajar RAB bisa, ngajar apa bisa gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Kalau misalkan kita langsung ngajar, sebenarnya kan bedanya guru sama murid tuh kayak kita tahu lebih awal aja kan. Bener-bener. Kayak malam sebelumnya kita baca-baca, googling juga sebenarnya bisa diajarkan. Cuman kan anak zaman sekarang mah pinter ya. Kita apa yang tidak dipelajari itu mereka Tahu duluan. tahu duluan, tiba-tiba nanya. Tapi selama ini karena saya punya pengalaman, jadi cerita ke anak-anaknya juga lebih semangat gitu. Dulu waktu ibu proyek ini, dulu waktu saya proyek ini, jadi anak-anak lebih excited, tidak tekstual gitu belajarnya. Tapi aku pengen nanya Teh, ini pengalaman uniknya pernah nggak sih Teh lagi ngajar tuh hal yang nggak kita tahu tapi ditanyakan gitu sama Sering. muridnya? Sering. Kalau saya tipe guru yang jujur aja. Jadi kalau misalkan nggak tahu nih, misalkan sering sekali anak-anak tuh bertanyanya mengenai, karena saya mengajarnya digital ya, Bu cara ini teh gimana? Aduh saya juga nggak tahu, coba kita belajar bareng-bareng gitu. Kita sambil buka Google ya, gini gitu. Kalau Kita cari bareng-bareng. ya, daripada kayak saya dulu ingat cuma lupa lagi kan, nggak baik gitu ya di depan anak-anaknya. Jadi saya juga di kelas tuh dijelaskan,
saya di sini cuman menerangkan apa yang saya bisa. Kalau misalkan kalian bisa lebih daripada saya, lebih baik. Nanti Iya. kita apa ya disebutnya tim teaching gitu om, murid. tim teaching, Lebih iya. menyenangkan. Saling bertukar pikiran Ya, gitu. Ya benar-benar. Seru juga ya. Iya, Nggak jadi gitu. jujur. Nah, Jadi oke. Aku ada pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dari Teh Nabila tuh jawabannya lebih kerja dulu ya di awal. Nah, kira-kira nih selama Teteh kuliah, pernah nggak sih ada strategi yang disusun selama Teteh pas lagi kuliah nih untuk mencapai prospek kerja yang sekarang gitu? oh, ya. Ada nggak Teh, strategi? Strategi yang benar-benar direncanakan sih sebenarnya nggak ada, karena saya tipenya yang spontan gitu. Cuman yang harus kita lakukan itu kayak selalu memanfaatkan kesempatan. Yang tadi sempat saya bilang, PTA itu punya 2 kesempatan saat PI sama PPL. Itu adalah ajang kita untuk cari muka gitu. Jujur, pekerjaan pertama saya setelah lulus, bahkan sebelum lulus, waktu saya masih skripsi itu, saya ditawarin sama orang bos saya dulu di tempat PI. Iya, jadi buat kalian nih yang masih kuliah, apalagi yang masih PI, tanyakan aja gitu semuanya. Karena saat posisi kita sebagai mahasiswa, banyak bertanya tuh dibilangnya aktif. Oh ini bagus ya mahasiswa ini aktif, kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah terjun, baru banyak nanya, dicapnya nggak bisa apa-apa, ya kan, kayak gitu. Nah itu jadi strategi saya. Dan yang sedikit saya sayangkan, bukan saya sayangkan, saya nyesal gitu tidak dilakukan dari awal adalah dengan mendokumentasikan tugas-tugas portofolio gitu. Iya. Jadi ya portofolionya hanya di akhir-akhir aja. Sedangkan di awal-awal kayak mulai studio awal bahkan yang manual itu kalau misalkan kita dokumentasikan bisa jadi portofolio juga gitu sih. Itu sangat berguna banget ya portofolio tuh buat di dunia kerja. Iya, benar-benar. betul banget. Oke, jadi strateginya adalah pertama koneksi dengan cara cari muka. Oke. Memanfaatkan peluang yang ada. Dan peluangnya ada dan juga portofolionya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sini ada dari Kang Sultan nih. Kang Sultan ini kan milih S2 dulu ya Kang ya. Nah, kira-kira apa nih yang harus disiapkan bagi mahasiswa nih, khususnya anak-anak KMA yang ingin melanjutkan studi ke S2-nya? Ada nggak strategi yang perlu disiapkan? Ya mungkin sedikit menyinggung hal lain dulu ya. Jadi sebelumnya saya tuh memang dari dulu keinginannya tuh masuknya arsitektur ITB kan. Jadi memang arsitektur UPI itu salah satu pilihan waktu itu, dan tetap alhamdulillah saya keterima di sini. Tapi waktu itu saya disuruh milih apakah saya mau misalnya itu dulu SBMPTN lagi atau saya lanjut di sini dan langsung S2. Dan waktu di situ saya seiring berjalannya waktu ya si niat tersebut tuh kadang ganti-ganti gitu. Kadang pengen jadi arsitek, udah gak mikirin S2. Nah, sampai ada pada momen dimana di tingkat 4 saya mikir kayaknya kalau misal mau jadi arsitek idealnya S2 dulu deh. Karena tadi sempat dibahas karena mau PPG pun bakal punya istilah di dunia kerja tuh benefitnya. Nah, sama halnya dengan arsitek. Jadi kalau misal kita udah S2 dan kita menemukan kantor yang tepat, itu tuh kita bakal punya posisi tertentu yang menurut saya sendiri itu ideal. Nah itu hal di luar dulu ya. Nah makanya pas kemarin di S1 saya mempersiapkannya itu dengan cara pertama dari segi tugas akhirnya saya betul-betul ditargetkan untuk sesuai tepat waktu. Nah, bahkan alhamdulillah dikasih kesempatan waktu itu tuh masih bisa sidang di luar jadwal. Jadi saya sidang nggak ngikut jadwal. Jadi alhamdulillah saya bisa sidang lebih cepat. Dan 4 tahun ya? Tetap 4 tahun. Jadi kalau dihitung mungkin 3,8 lah. 3,8 ya? Ya lumayan lah ya, 4 bulan. Enggak, karena kalau misal saya 4 tahun pas, saya nggak bisa daftar ITB. Saya harus nunggu lagi 1 tahun. Oh iya. Terus saya tuh udah hopeless banget kan. Kayaknya ini saya harus kerja dulu deh. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan waktu itu. Jadi saya di tingkat 4 saya siapin portofolio, saya siapin hal-hal yang saya perlukan berupa ilmu-ilmu yang saya punya gitu. Nah, terus kemudian di tingkat 4-nya saya siapkan dengan timeline tugas akhir yang strategis. Oh iya, jadi bisa tepat waktu ya, lebih cepat gitu. Berarti ya untuk teman-teman yang mau lanjut S2 nih harus lulus 3,8 tahun ataupun 4,8 tahun. Unifnya ya. Boleh lah. Kalau mau
ITB. Tadi berarti itu aja Kang ya untuk Iya. strateginya ya. Kang itu sih. Oke, kita lanjut nih Kang Teteh nih. Kang Teteh kan juga pernah merasakan kerja di bidang arsitektur kan ya. Nah, Kang Teteh peluang untuk anak arsi itu kira-kira ada di bidang apa sih? Di arsitek atau di luar arsi juga gitu? Dari Teh Nabila? Oke, sebenarnya ini ada hubungannya sama salah satu mata pelajaran di SMK itu sudah dijelaskan. Gak tahu ini masuk kurikulum kampus atau enggak. Jadi kita ada yang namanya mata pelajaran peluang usaha. Jadi dijelaskan di situ bahwa yang namanya lulusan arsitektur bukan hanya sebagai SMK ya konteksnya, bukan hanya sebagai drafter aja. Mungkin bisa diterapkan di kampus. Jadi kita lulus tuh bukan hanya arsitek lagi, di konsultan lagi, kontraktor bukan. Jadi contohnya aja beberapa teman saya, beberapa circle saya lulusan arsitektur bekerjanya tapi di kayak pabrik precast gitu loh. Jadi lebih ke kontraktor, tapi bukan kontraktor yang ngegambar juga. Kayak gitu. Terus ada lagi di bidang marketing dan sales, tapi kan di bangunan gitu. Jadi product knowledge-nya pun kita tidak harus belajar lebih banyak lagi. Karena udah pernah belajar. Ya, sudah pernah belajar kayak gitu di sales. Terus selain itu juga kita bisa udah di sini lupa. Bisnis freelance apa? Oh, kalau misalkan lulusan PTA ya, lulusan PTA tuh kita bisa kayak buat tadi les-les gitu. Karena iya. itu bener-bener dibutuhkan. Mengajar ya? Iya, kayak misalkan les AutoCAD, Iya. les SketchUp, kayak les bahkan les gambar teknik pun juga ada beberapa yang anak yang misalkan mau masuk SMK atau masuk S1-nya arsitektur, biasanya suka nyari tempat les kayak gitu. Iya. Oke, berarti peluangnya tuh banyak ya untuk anak-anak PTA khususnya yang tadi Teteh bilang. Kalau dari lulusan arsi gimana Kang? Sama persis lah. Jawabannya mungkin tentu dunia kerja tuh nggak selinear yang kita bayangkan ya. Pasti banyak dinamika yang kita lalui gitu. Gak sedikit arsitek teman saya yang nggak kerja jadi arsitek gitu. Jadi kayak barusan, cuman memang ada yang bidangnya masih relevan, ada yang enggak. Jadi kalau saya pribadi mungkin melihatnya tuh ini sebagai sebuah peluang sebetulnya. Jadi karena kita tahu bahwa dunia kerja itu tidak mudah untuk linear, maka kita harus memupuk pengetahuan yang banyak saat kuliah gitu. Kayak tadi sempat disebutin, kalau ada hal-hal yang baru buat kita ambil itu gitu. Pertama buat nambah pengalaman. Oke. Nah, aku ada pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya ini terkait bagaimana kita mencapai. Nah, untuk mencapai posisi Akang Teteh yang udah digapai sekarang nih, di posisi sekarang ini, ada cara tersendirinya nggak dari Akang Teteh? Dari Kang Sultan? Karena ini pertanyaan susah pasti saya. Kalau menurut saya sih ada satu buku yang saya baca ya. Kalau nggak salah 5 Habits of Highly Effective People. Nah, salah satu hal yang mungkin perlu kita pelajari dari buku tersebut adalah bagaimana kita menentukan target di depan dan bagaimana kita membayangkan diri kita di masa depan tersebut. Jadi saran saya pertama sebetulnya kalau kita mau jadi arsitek, posisikan kita sebagai arsitek sekarang. Karena apapun langkah yang kita lalui, kita akan menuju terhadap pikiran yang kita buat. Jadi sesimpel kalau kita mau jadi arsitek, kita punya asumsi kita jadi arsitek gitu. Benar-benar. Ada satu contoh lagi, kalau semisal kita pengen hidup sehat. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang ingin hidup sehat, maka kita akan kesulitan buat makan sehat, olahraga. Karena apa? Karena kita tuh memposisikan diri kita sebagai orang yang belum sehat dan ingin sehat. Benar-benar. Kebayang kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang orang kita memang sehat gitu. Maka nge-gym, olahraga, makan sehat itu tuh udah jadi emang habitsnya kita. Jadi saran saya sih diawali dari mindset. Oke, dari mindset benar. Mindset itu perlu banget untuk mencapai posisi yang kita inginkan. Iya. Kalau dari Teh Nabila gimana? Susah lagi dilawan kalau udah bawa buku mah ya. Nambah dulu aja. Saya lebih realistis aja lah. Kalau misalkan pengalaman saya bisa mencapai, maksudnya bukan suatu capaian yang bisa dibanggakan juga sih maksudnya. Tapi saya bisa di sini alhamdulillahnya gitu maksudnya mengajar jalan, project jalan adalah palu gada. Apa yang lu mau gua ada. Gitu. Jadi kalau misalkan dari awal sekali saya masih mahasiswa,
suka ditanya, lulusan arsitek berarti bisa dong ngegambarin rumah, walaupun masih manual waktu itu kita ngegambarnya bisa aja dulu gitu. Jadi karena apalagi di UPI, di PTA ini kan ada himpunannya dan solid gitu. Kalau zaman dulu sih solid, nggak tahu sekarang solid nggak? Solid juga kan? Solid kok. Jadi kalau misalkan iya dulu kan kita bisa minta tolong kakak kelas, kita bisa nanya ke dosen, kayak gitu. Sama halnya ke bawah sampai saya kerja. Di awal itu saya di bidang interior dulu. Padahal di kuliah kita belajar interior cuma 1 semester. Itu pun bukan yang kayak ngedesain furnitur ya. Mungkin kalian ada Rumah yang atau iya lebih ke layoutnya ya. Sedangkan saya kerja tuh langsung bener-bener kayak ergonomis, ketinggian standar kabinet Bener-bener. berapa kayak gitu. Nah itu saya taunya dari mana? Iya aja dulu bisa pak. Misalkan tinggi bahan material gini kamu paham pak gitu aja dulu. Kalau misalkan ternyata setelah praknya apa ya bahasa Indonesia praknya? pasca Dimulai. Setelah dimulainya nih bekerja ternyata susah banget gitu. Balik lagi koneksi yang sebelumnya itu kita tanyalah ya orang sorry. nggak apa-apa aman aja. Abdi. Ini saya lagi ada project bikin custom kitchen, bisa bantu gak gini kan bisa kayak gitu. Benar-benar. Karena pengalaman saya sekalinya kita ngomong enggak ke siapapun klien enggak bisa, kita tuh kayak memutus kesempatan. Channel, iya. Sama sekali memutus kesempatan. Jadi kalau saran saya kayak gitu, kiat-kiat saya adalah itu palu gada. Kalau misalnya ada orang nanya ke dia, oh bisa nggak si A ini ngerjain? Oh dia nggak bisa, ntar malah jadi kayak itu, gitu ya. Kayak gitu. Kayak misalkan nih, misalkan si Nabila kan lulusan arsitek, bisa ya waktu itu ngerjain gini. Dia mah nggak bisa, belum apa-apa, udah nolak gitu. Kayak gitu, itulah. Oke, benar. Berarti apa yang misalnya peluang kita harus ambil aja ya Teh ya. Setiap Benar-benar. Oke, lanjut. Akang Teteh ini di posisi sekarang ini itu udah ngerasa puas belum sama pencapaian-pencapaian yang udah didapat tuh? Dan ada rencana apa untuk kedepannya seperti itu? Kalau dari Teh Nabila gitu? Tentu belum ya, karena dari pengalamannya saja saya baru lulus 2017. Pengalaman real di dunia kerja berarti baru 7-8 tahun. Apalagi pengalaman di project juga tidak begitu banyak. Walaupun ya alhamdulillah di permukaan mah hampir semua bidang pernah saya cobain. Yang pasti belum, dan rencana saya ke depan yang sekarang sedang dirintis yang tadi, jadi saya sedang merintis studio dengan teman-teman saya yang satu visi, satu misi. Juga di bidang pendidikan pun saya tidak mau lepas. Jadi iya, tapi kebalik. Jadi saya inginnya ngajar itu adalah sebagai pelepasan saya stres dari project. Jadi ketemu anak-anak yang pintar tuh jadi memberikan energi gitu loh buat saya inginnya. Nah di project ini yang udah stres udah dimaki-maki, dimarahinnya, jadi pengalaman yang kedepannya untuk insya Allah semoga menjadi lebih besar lagi nih si studionya. Terus selain itu sekarang tuh kan apa-apa sertifikat ya. Benar-benar. Ya, apa-apa SK, apa-apa surat keterangan, apa-apa surat keterampilan yang itu. Jadi saya sedang semua skema saya ikuti aja lah. Misalkan kayak SK pengawasan, SK perencanaan, ikuti aja. Ikutin aja ya. Ambil aja, karena walaupun ini saran ya buat kayak teman-teman yang lain, kalau misalkan ada tawaran nih mau nggak bikin SK, walaupun kesannya kayak tidak langsung ada benefitnya, tidak seperti STRA ya. Kalau STRA kan langsung bisa membuat firma, langsung kalau SK gitu, walaupun kesannya tidak ada benefitnya, tapi percayalah nanti pada waktunya tuh pasti akan ada gunanya. Kalau pengalaman saya dan teman-teman di sekolah itu tahun kemarin sih, tahun ini itu sedang dibuka ada yang namanya tim PSMK. Jadi pengawasan dan perencanaan di bangunan SMK. Jadi kita sebagai praktisi itu yang sudah punya SK, kita bekerja di bawah kementerian, mau itu Kementerian Pendidikan, Kementerian Informasi. Pengawasan tenaga ahlinya tuh hanya dilihat si SK-nya itu. Pengalaman tuh bahkan tidak menjadi patokan gitu. Yang penting ada
SK-nya gitu. Ada SK-nya. Itu sih. Jadi buat teman-teman yang apa ya, jatuhnya side job lah. Kayak tiba-tiba ada transfer ini buat proyek ini karena SK-nya dititipkan. Bukan dititipkan sih, kayak SK-nya dipakai untuk proyek ini. Kayak gitu. Jadi kayak seperti mungkin ini terkesannya mata duitan, tapi percayalah kalau sudah masuk kerja itu kita akan ujung-ujungnya duit. Cuan. Everything cuan, for Everything cuan. cuan. Jadi itu balik lagi, setiap kesempatan, setiap prospek kita ambil aja. Benar. Oke. Kalau dari Kang Sultan nih terkait pencapaian saat ini dan rencana nanti ke depannya mau kayak gimana sih? Tadi menarik sih ngomongin cuan ini. Jadi maksudnya kalau kita nggak mikirin cuan, itu nggak ada istilah visibility study, nggak akan ada manajemen konstruksi. Benar. Cuan tuh memang jadi salah satu indikator. Jadi bukan berarti negatif gitu. Betul. Termasuk dengan pencapaian saya saat ini, tergantung bagaimana sudut pandang saya melihatnya ya. Kalau dalam konteks bersyukur ya tentu mungkin syukur aja. Alhamdulillah. Tapi kalau konteksnya ingin menjadi lebih baik tentu nggak cukup gitu. Saya sekarang masih perlu berusaha jauh lebih baik lagi. Ya karena saya punya beberapa pengalaman beberapa tahun kebelakang di mana saat saya merasa cukup, terus saya nggak ngasah skill, itu maka saya akan ketinggalan sama teman-teman saya. Itu kerasa banget waktu saya masuk di S2 ITB kemarin. Saya mungkin jadi waktu itu mahasiswa yang bisa dikatakan cukup muda gitu, karena teman-teman saya bahkan rata-rata paling umumnya 1 tahun di atas saya, paling muda tuh. Itu membuat saya tuh punya sudut pandang yang lain gitu. Sudut pandang dimana ya kalau kamu mau lebih baik ya kamu jangan merasa cukup gitu sebetulnya. Benar. Merasa cukup di situ artinya bukan berarti nggak bersyukur ya. Jadi sudut pandangnya berbeda ya. Jadi bukan berarti kita merasa nggak cukup dengan itu kita nggak bersyukur, bukan itu, tapi kita merasa nggak cukup untuk supaya kita bisa lebih baik lagi. Benar. Itu sih paling. Jadi pencapaian saya saat ini belum merasa cukup. Saya ingin terus mengasah diri saya, makanya saya aktif ngajar juga. Jadi relevan ternyata kita perangkat lunak, cuman saya spesifik di Grasshopper. Terus saya pengalaman menarik nih. Waktu itu kan di ITB itu saya diminta jadi astos ya. Terus saya ngajarin AutoCAD. Saya tuh selama di UPI pakainya nggak AutoCAD waktu itu. Saya pakainya AutoCAD. Pas disuruh AutoCAD, saya belajar dulu semalaman. Caranya gimana? Jadi saya relate banget sama waktu tadi Tete bilang tuh guru tuh yang membedakan dengan murid adalah dia lebih tahu dulu. Belajar lebih duluan aja ya. Malamnya ngebut doang, itu bedanya. Kocak. Itu paling kan jadi nggak cukup bro. Terkait nih kan rencana kedepannya nih Akang nih mau apa gitu? Kalau saya sih pribadi sebetulnya punya plan buat S3 lagi. S3 lagi. Ya, S3 lagi karena saya sebetulnya bukan tipikal orang yang akademik deh. Jadi saya tuh praktisi banget. Kayak Teteh lah, dulu tuh mindset saya sama persis. Cuman gara-gara S2 saya perlu nulis. Bayangin saya tuh nggak suka nulis ya. Saya nulis semaksimal yang saya bisa dan itu menjadikan saya sangat senang di dunia akademik gitu. Itulah sebabnya saya punya mimpi untuk sepertinya saya ingin memperdalam lagi ilmu pengetahuan saya di bidang arsitektur, khususnya ecological design dan parametrik, yang itu hanya bisa diwujudkan kalau saya S3. Iya. S3-nya kira-kira mau di Indo atau di luar? Keinginannya sih di luar ya. Sebenarnya kalau di Indo tuh kemarin ada kesempatan buat istilahnya fast track sama S3. Jadi S2 S3. Oh iya benar. Compact. Oke, berarti insya Allah bakal lanjutin S3-nya. Mohon doanya, guys. Dan juga katanya lagi mau ngebangun firma ya Kang ya? Oh kalau saya belum sih. Belum. Sempat kepikiran gitu. Cuman gara-gara inilah dinamika kehidupan, saya fokusnya S3 dan saya kerja di Pak Budi itu menjadi salah satu ininya lah hal yang mempermudah saya menuju S3. Oke. Jadi alhamdulillah ini belum puas sama pencapaian sekarang untuk menjadi lebih baik, benar nggak sih? Kalau sampai saat ini mah udah alhamdulillah ya, udah bersyukur ya. Bersyukur harus. Kalau nggak sedih mulu. Oke, kayaknya udah di ujung nih. Kita mau nanya ke Kang Teteh nih, tips and trick untuk teman-teman nih yang khususnya anak KMA yang masih kuliah, yang lagi ngerjain TA nih, dan juga motivasinya nih untuk ngejalan kuliah lebih semangat, terus mencapai tujuannya tuh lebih terarah gitu. Kalau dari Kang Sultan ada nggak tips and trick dan motivasi? Selain tadi yang kita perlu memposisikan diri kita sesuai dengan mimpi kita, yang kedua meluruskan niat sih kalau menurut saya. Karena arti lurus ini kan kita harus punya pedoman ya. Benar. Kita kadang nggak bisa pakai akal pikiran kita sendiri gitu. Dalam artian
ya menurut kita 1+1 sama dengan 2 misalnya. Tapi kalau kita tanya ke kucing misalnya, tanya ke hewan lain, mereka nggak akan bisa jawab itu, benar nggak? Artinya apa? Artinya kita tuh nggak punya sebetulnya serangkaian ideologi yang menurut kita benar gitu. Kadang kita tuh selalu harus merujuk. Jadi maka dari itu menurut saya sih meluruskan niat, merujuk ke satu kepercayaan yang kita pahami, konsisten terhadap itu dan fokus di situ. Gitu. Oke. Teman-teman udah dengar ya dari Kang Sultan. Nih kalau dari Teh Nabila gimana? Mungkin saya versi bercandanya. Tadi kan berat nih. Maaf lu bahasanya agak Beri, Pak. Aman. Kalau saya lebih ke percayalah segalak-galaknya dosen di kelas, secapek-capek kalian kerjain tugas studio sampai nggak tidur 2 hari, lebih capek adalah di bego-begoin di kantor. Itu sakit banget. Iya benar. Contohnya di bego-begoin itu Contoh, gimana? kayak kalau di kantor atau di perusahaan atau di konsultan itu ekspektasi orang kelulusan arsitektur tuh dianggapnya harus bisa, pasti bisa. Sekali-kalinya kita salah tuh kayak gitu, masa sih lulusan S1 kayak gini kayak gitu. Jadi nikmati aja proses kalian di sini karena nantinya nggak akan nyesel. Cuman paling kalau udah lulus biasanya bisa begadang 3 hari, kalau udah rada berumur ya sehari lah besoknya. Hari nggak apa bahasa Indonesia nya? Panas dingin gitu, kayak gitu. Yang pertama, yang kedua nggak jauh beda sama tadi Sultan, harus kita punya tujuan gitu. Jadi jangan sampai kuliah 4 tahun tuh hanya buat lulus, yang penting S1. Jangan, kita kayak harus punya tujuan nanti. Bahkan jangan pas setelah lulus, dari awal tuh kayak kita udah kayak punya tujuan. Nanti setelah lulusnya kita mau jadi apa? Tips and trick-nya yang tadi kita set goal gitu. Terus cari kayak kesempatannya tuh lewat mana aja untuk mencapai ke jalan situ gitu. Mungkin kalau tadi Sultan lurus jalannya, kalau saya nggak apa-apa belok sedikit lebih lama, tapi seenggaknya tujuannya sampai ke tempat itu. Yang penting kita perlu sampai tujuan yang kita pengen. Saya kesannya kayak serius banget tadi ya. Iya, jadi kayak Tolong cut dong gitu. yang lebih tua malah lebih tidak dewasa di sini. Oke, dan kita udah dengar nih tips and trik dan juga motivasi untuk anak-anak KMA nih, khususnya yang lagi tugas-tugas kuliah, yang lagi UTS, dan juga anak 19 yang juga lagi TA. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya nih Kang Teteh nih. Sesi selanjutnya sesi senang-senang lah, sesi happy-happy ya. Di sini ada sesi games, yaitu tebak gambar bangunan. Nah, di tebak gambar bangunan ini nanti Kang Teteh nih saling berhadapan dan juga diberikan salah satu gambar. Yang nantinya akan diberikan gambar itu akan menebak gambar itu gambar apa sih gitu loh. Dan juga yang ngasih tahu clue-nya itu hanya cuma boleh bilang ya bisa jadi atau tidak, seperti itu. Tidak boleh menyebutkan secara spesifik nama gambar bangunannya. Oke, kalau begitu kita akan mulai aja gamesnya ya. Oke nih Kang Teteh nih, kita masuk ke sesi game, sesi happy nih. Nanti Kang Teteh akan diberikan gambar. Nah, gambar ini akan di belakangnya. Akang harus atau Teteh harus menebak gambar apa itu. Nanti lawan bicaranya cuma boleh bilang iya, tidak, atau bisa jadi. Oke? Ya, Nanti kita saling poin-poinan. Sekarang mau siapa dulu nih? Sweet aja deh gimana? Sweet. Boleh sweet. 2, 3. Oke. Dijawab ya. Oke, berarti kita mulai dari Teh Nabila dulu. Oke, Yang menebak. sip. Untuk tim boleh tampilin gambar di belakang Teh Nabila. Berarti ini Sultan yang iya tidaknya ya? Ya. Di timer juga ya, kita ada waktu 1 menit, boleh 1 menit. menebak. Oke. Dimulai dari 1, 2, 3. Bangunan di Indonesia, Ya. Jawa Barat, Tidak. aduh. Jauh di Pulau Sumatera, Tidak. Kalimantan, Tidak. Jawa Tengah, Ya. bangunan bersejarah, Ya. Borobudur. Betul. Oke. Cepat juga ya. Oke. Saya udah beli Jadi benar. Oke, kita akan lanjut ke selang-seling ya. Kita lanjut ke Kang. Ke Kang Sultan. Nah, boleh tim ditampilkan gambarnya? Oke, sip. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3.
Indonesia, Yes. Iya. di Pulau Jawa, Iya. tradisional, Enggak juga. Bisa jadi. kolonial, Iya. kota Bandung, Bukan, bukan. Tidak, tidak. kota Jakarta, Iya. bangunan kota tua Jakarta. Bukan. Tidak, Monas? tidak. Yes. Yes. Iya, masih level 1 ya. Masih level 1 nih. Tegang. Poinnya 1-1. Oke. Kita lanjut ke Nabila. Kata Nabila nih. Tim boleh ditampilkan. Oke, kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. Luar negeri berarti kalau susah. Enggak. Oh enggak. Tidak. Di Pulau Jawa. Ya. Bandung. Ya. Gedung Sate. Bukan. Monumen Perjuangan. Bukan. Masjid Alun-Alun. Bisa jadi, tapi bukan. Oh itu Apa? Gedung Merdeka. Oh, bukan. Museum Asia Afrika. Bukan. Apa dong? Jalan apa ya? Tengah kota. Tidak. Kota. Al Irsyad. Bukan, tapi Waktunya 10 detik lagi. Oh itu. Aduh yang baru Aljabar. Nah, bener. Last minute banget ya. Sisa berapa detik lagi? Sisa 5 detik lagi. Aduh udah 2 Oke, cukup lah. poinnya 2 ya. Kita lanjut ke Kang Sultan. Danung udah. Untuk tim boleh ditampilkan lagi gambarnya? Aduh ini apa? Oh Ya. ya. Kita akan mulai dari sip. hitungan 1, 2, 3. Bangunan tradisional, Bisa jadi. bangunan adat, Bisa jadi. Iya kali. Iya. ada di Tasik, Tidak. ada di Garut, Bukan. di Pulau Jawa, Ya apa? ada di Jawa Barat, Bukan. ada di Tidak. Jawa, ada di Banten, Tidak. ada di Jawa Tengah. Bisa jadi. Oke. Ada di Jogja, Aduh itu di Jogja bukannya? Iya. Iya. bangunan candi, Iya. Candi Prambanan. Nah. Oke, sekarang poinnya 2 sama. Tegang Kita akan banget lanjut sama lagi ke Teh Nabila. Saya nggak akan terus ya kalian. Oke, untuk udah ditampilkan, kita akan mulai dari 1, 2, 3. Karena tadi Jawa Barat udah, luar Jawa. Tidak. Berarti masih Jawa Barat. Ya. Bangunan bangunan beragama. Tidak. Bangunan monumental Bisa jadi. di tengah kota. Tidak. Yang tadi belum disebut apa ya, belum diiyakan. Masjid Agung. Bukan keagamaan. 30 detik lagi. Bangunan heritage, Iya. Gedung Merdeka, Bukan. Gedung Asia Afrika. Aduh apa lagi heritage? Gedung Sate. Bukan. Apa ya, heritage apa lagi? Aduh vernakular, Pak Nur maaf ya. 10 detik lagi. Apa ya? Apa lagi sih? 9, 8, Tengah kota. 7, 3, Oh, 1. Isola. Pas banget Itu selesai. Ya, masuk dong. pas banget di akhir selesai. 1 detik pokoknya Teh Nabila tuh selalu last minute ya teman-teman. Itu kepala biar ada Itu tegang. sengaja, ini Sengaja biar gimmick rame aja. podcastnya. Bener. Biar ada tegang-tegang. Oke, kita lanjut ke Kang Sultan lagi. Kang, boleh tampilin gambarnya? Oke. Jangan lihat loh. Kalian nggak tahu di belakang saya. Dibuka Kita akan rambutnya. mulai dari kita mulai 1, 2, 3. Di Indonesia, Yes. Jawa, Iya. di Pulau Jawa, Bukan. oh di Pulau Sumatera, Iya. masjid, Bukan. Tidak. oh bangunan ada Tidak. Sumatera Barat, Tidak.
Gedung kolonial, Tidak juga. bangunan adat, Tidak. Bukan. candi, Enggak. bangunan keagamaan, 30 detik lagi. Tidak juga. Tidak. Ini susah sih. di pelabuhan, Bisa jadi tapi tidak juga. fungsinya public space, Iya, berupa taman, ada tamannya. Bisa jadi, sorry. ada gedung, Iya, alun-alun, bukan, tidak. Dua, Satu. Oh, gagal. aku boleh lihat nggak? Jawabannya boleh. Kita itu Oh, museum Aceh. Gimana, Cek? Museum Public space kan? Aceh, museum tsunami. Tapi itu Makanya kalau tadi tadi- bentuknya kayak kapal kan? Iya, Nah, bisa sampai. jadi itu. Susah namanya. bener nih. Iya. Aduh, luar negeri belum Oke, keluar ya. sekarang tadi poinnya berapa? 3-2 ya? 3-2. 3-2. Ini gampang nih, ini gampang nih. Oke, kita akan lanjut ke Maksudnya nggak bisa dijawab. gambar selanjutnya. Oke. Boleh ditampilin tim? Wah. Pas aja nih nggak bisa dijawab. Masjid Al Furqan. Kita akan mulai. Langsung nentuin yang dekat. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Silakan. Tuh. Tadi Masjid Al Furqan bukan ya? Sebelumnya sudah pernah ditanyakan? Maksudnya saya pernah Ya, nyebut. pernah. Oke, kita ulangi. Berarti gedung sate. Iya betul. Masih itu 50 detik ya, cepet banget. Oke, kita lanjut ke. Lanjut aja nih. Oke, udahlah, nggak apa-apa, biar kelihatan pinter. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya nih. Pertanyaan terakhir untuk Kang Sultan. Iya. Bagus. Aduh, apa pula ini? Tapi saya jadi insecure ya. Boleh ditampilkan gambarnya? Oke. Kita akan mulai 1, 2, 3. Di Indonesia, Ya, di Pulau Jawa, bukan. di Pulau Sumatera, Iya, bangunan keagamaan, bukan. bangunan adat, Bukan. bangunan pemerintahan, Tidak juga. bangunan Bisa kolonial, jadi. Kolonial nggak ya? Bisa jadi. public space, Area public space ya. fungsi perkantoran, Tidak. di kota besar di Sumatera, Ya. Padang, Iya. alun Masjid Padang. Oh, bukan masjid ya? Bukan. Tidak, bukan. Saya nggak tahu. Padang. Di kota Padang. Oh, kampus. Tidak. Pasar di Padang. Tidak. Ini abis 10 detik itu lagi. Aduh, Bangunan terkenal oleh arsitek. Tidak juga. 3, Pasar. 2, Tidak, 1. bukan. Oke. Cenggadang. Jawabannya adalah jam gadang. Ada di Padang. Kenapa saya susah semua sih? Oke, untuk perolehan poinnya 4-2 ya. Jadi untuk sesi game kali ini dimenangin oleh Teh Nabila. Thank you. Gak ada hadiah kan buat dia? Kalau ada hadiah saya kesel. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Oke nih. Game. Seru ya. Oke. Terlalu susah. Oke nih sekian sesi game kali ini nih, sesi seru-seruannya nih untuk sama Kang Tetehnya. Seru dan susah nggak Kang Teh? Gampang ya. Gampang. Disangkain bakal kayak Reza Hadid, siapa Oke. gitu kan. Oke. Lebih susah jam Padang loh dibanding Zahad. Aduh, coba kalau ada falling water langsung. Pasti. Nah, sekian nih untuk sesi podcast kali ini nih. Kita udah dengar nih dari Kang Tetehnya terkait prospek kerja kayak gimana, anak arsi dan pendidikan tuh kayak gimana, dan juga gimana sih tips and trick motivasi mencapai posisi yang nantinya teman-teman itu pengen atau inginkan gitu loh. Nah, terima kasih juga nih untuk Kang Sultan dan juga Teh Nabila yang udah mau datang dan juga ngasih ilmu serta pengalamannya nih di Kerja Berdialog episode kelima terkait ya prospek kerja gitu loh. Semangat untuk Akang Teteh, semoga semakin lancar kerjanya dan juga Amin. rencana-rencana ke depannya nanti. Amin. Aku Rizky Ananda selaku host di Kerja Berdialog episode kelima kali ini pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.